Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film. Film yang akan saya bahas sekarang yaitu 7 Years in Tibet. 7 Years in Tibet ini merupakan film perjalanan yang telah rilis tahun 1997. Meskipun film ini termasuk film lama, namun film ini masih menjadi deretan film perjalanan top dunia. Film ini menceritakan tentang petualangan Heinrich Harrier, seorang pendaki gunung yang diperankan oleh Brad Pitt. Berbeda dengan film petualangan lain, film petualangan ini menampilkan cerita kehidupan yang cukup kompleks, mulai dari cinta, kasih sayang, kesederhanaan, kebersamaan, pengkhianatan, agama, hingga budaya. Karena petualangan Harrier dilakukannya saat Perang Dunia, waktu yang cukup rumit untuk pergi ke suatu tempat. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, jika kalian suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Dan satu lagi yaitu intro. Oh, daging mengoleh, rasanya anjing banget. Anjing banget. Cerita berawal digambarkannya suasana di Tibet di mana seorang anak kecil telah menjadi penerus Dalai Lama atau pimpinan di Tibet. Masyarakat di sana berbondong-bondong untuk memberikan hadiah, tapi yang paling disukai Dalai adalah sebuah kotak musik. Lanjut, tibanya di sebuah stasiun kereta, pemeran utama film ini yang bernama Heinrich Harrier yang diperankan oleh Brad Pitt beserta istrinya Ingrid yang sedang hamil, dan sahabatnya yang bernama Horst Immendorf. Di scene awal ini tampak ketidakharmonisan di antara mereka. Harrier yang seorang pendaki mengemban misi dari negara Jerman yang saat itu dikuasai Nazi untuk menaklukkan Gunung Himalaya. Kemudian menuju puncak ke-9 di atas bumi yang bernama Nanga Parbat. Singkat cerita, Harrier beserta rekannya telah sampai di Camp 4 pada ketinggian 22.000 kaki, dan di depannya ada Gletser Reklak, di mana Gletser Reklak ini mitosnya adalah jalur pendakian yang sulit karena esnya. Harrier di sini merasa tidak fokus pada misinya karena ternyata anaknya sudah berusia 1 bulan, padahal dia sendiri tidak menginginkan anak tersebut. Itulah yang mendasari perselisihan dengan istrinya. Ketika sedang melangkah di gunung es tersebut, sepatu besinya meleset dan mengakibatkan dia tergelincir ke bawah dan kakinya tertusuk sepatunya. Pimpinan ekspedisi pun bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Harrier menyembunyikan lukanya dan mengatakan, "Aku baik-baik saja." Perjalanan pun dilanjutkan dan Harrier berada di depan. Ketika memanjat tebing, tiba-tiba batu berjatuhan dari atas yang menyebabkan si Peter terjatuh. Untung saja ada tali yang terikat pada si Harrier. Dengan kakinya yang terluka, Harrier berusaha menahannya. Lihat, darah pun bercucuran. Akhirnya si Peter berhasil naik kembali. Dan parahnya, bukannya berterima kasih kepada si Harrier, Peter malah mengomel kepada si Harrier. Peter mengomel dikarenakan si Harrier menyembunyikan lukanya yang bisa berakibat lebih fatal kepada timnya. Akhirnya sampai di Camp 5. Namun, cuaca buruk terjadi. Semua tim bertahan di dalam tenda. Tak diduga, terjadi longsoran salju yang mengubur seluruh tenda dan perbekalan mereka. Di sini, Harrier bersikeras meneruskan misi sampai puncak dan meminta sisa perbekalan yang ada kepada Peter. Tapi karena keputusan ada pada si Peter, tim pun membatalkan misi dan turun gunung. Di tengah perjalanan, Harrier bertemu pendaki dari Tibet dan memberikan sebuah foto Dalai Lama yang masih bocah. Sempat menolaknya, akhirnya Harrier menyimpannya. Naas bagi mereka karena datangnya tim keamanan setempat menahan mereka karena dianggap musuh dalam peperangan yang terjadi waktu itu. Mereka semua ditahan di penjara wilayah India. Dalam setahun, Harrier sudah berupaya sampai 4 kali untuk bisa melarikan diri dari penjara tersebut, tapi selalu gagal. Kepada rekannya Peter, Harrier meminta surat untuk dikirimkan kepada istrinya. Dan ketika rekannya meminta bantuan kepadanya untuk melarikan diri bersama-sama, tapi karena sifatnya yang keras kepala dan egois, dia menolaknya. Di suatu hari, dia menerima balasan surat dari istrinya. Dia terpukul karena jawaban dari istrinya yang diharapkan jawaban manis ternyata surat permintaan cerai dari istrinya. Dan ternyata istri Harrier akan menikah dengan sahabatnya yang muncul di awal yang bernama Horst. Gila gak tuh?
udah jatuh tertimpa tangga. Alasannya, istri Harir merasa bahwa ini semua karena kesalahan si Harir. Dia tidak bisa menerima anak yang sudah lahir itu. Di sini, Harir pun frustasi dan mencelakai dirinya dengan membantingkan dirinya ke benteng kawat berduri. 2 tahun kemudian, tim bersiap melarikan diri. Awalnya Harir yang sempat menolaknya akhirnya mengikuti mereka yang menyamar jadi tentara keamanan dan sebagian jadi tahanan. Dalam aksi penyamaran mereka hampir saja terbongkar, namun pada akhirnya berhasil juga. Mereka pun keluar dari tahanan, tapi Harir memisahkan diri dari tim dan memutuskan untuk melarikan seorang diri. Dalam pelariannya, Harir masih berada di sekitar Tibet. Karena bekalnya yang telah habis, dia mencuri dari sebuah tempat ibadah. Kembali ke tempat persembunyiannya, dia bertemu kembali dengan si Peter dan memberikan makanan kepadanya. Ketika mereka berdua ingin masuk kembali ke wilayah Tibet, mereka dihadang oleh 2 penjaga keamanan yang melarangnya masuk. Tapi karena melawan, mereka berhasil masuk dan sampai di pusat informasi warga luar. Dan di situ mereka bertemu dengan 2 warga yang mencegatnya dan ternyata salah satunya adalah pimpinan di sana. Harir pun merasa malu dan menyesal telah melawannya. Akhirnya dengan pengawalan pasukan di sana, mereka harus kembali ke perbatasan India. Setibanya di pusat perdagangan, mereka di sana disambut dengan juluran lidah. Dan itu adalah cara mereka menyambut warga asing. Kayak gini bro. Peter yang bisa bahasa Tibet karena ketika di penjara dia mempelajarinya. Untuk membeli makan mereka harus melakukan barter. Dan hanya ada jam tangan Peter yang berharga. Pemberian ayahnya yang dengan terpaksa dia menjualnya. Di sini, Harir dan Peter memperlihatkan gaya baris berbaris tentara Jerman. Dan lucunya, gaya kedua ini mereka memperlihatkan cara lari orang Jerman. Dengan seketika mereka berdua menyuruh untuk warga di sana memberikan space untuk mereka lari. Dan akhirnya mereka berdua pun lari. Dalam keadaan istirahat, tanpa sengaja Peter melihat isi kantong si Harir yang ternyata memiliki 3 buah jam tangan. Tentu saja itu membuatnya kesal. Sempat akan meninggalkannya, Harir mengejarnya dan meminta maaf kepada si Peter dan memberikan 3 jam tangan dan sebuah cincin kepada si Peter. Tak terasa, bertahun-tahun mereka berkelana di pegunungan tersebut hingga penampilan mereka pun berubah. Rasa rindu mulai muncul, khususnya kepada si Harir karena rasa penyesalan kepada istri dan anaknya, yang diperkirakan anaknya sekarang sudah berusia 3,5 tahun. Ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba pasukan perompak pun datang. Mereka menangkap dan menahan Peter dan Harir. Namun, dengan pisau yang dibawa Harir, dia merobeknya dan berhasil melarikan diri dengan mencuri kuda mereka. Karena kelaparan, kuda yang mereka curi pun menjadi menu makan mereka. Gila sih itu kuda dimakan mentah-mentah, udah kayak menu masakan Jepang bro. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan warga Tibet yang sedang melakukan perjalanan ke kota terlarang yang bernama Lhasa, di mana Dalai Lama berada. Akhirnya mereka lolos dari mata penjaga gerbang dan berhasil masuk ke kota tersebut. Di sana, mereka melihat sebuah koran disebutkan perang belum berakhir. Karena sangat kelaparan, mereka melihat seorang nenek sedang memberi makanan kepada anjingnya. Lalu, mereka pun ikut makan dengan kedua anjing itu. Si nenek pun melihat dan memarahi mereka berdua. Beruntungnya ada bapak tua yang datang dan mengucapkan selamat datang di rumahku. Anda diundang untuk makan siang. Si bapak itu pun menyampaikan kepada Dalai Lama bahwa dia telah menerima 2 orang tamu asing di rumahnya. Meskipun aturan Tibet melarangnya karena dia merasa kalau dikembalikan ke India mereka berdua akan dipenjara kembali. Dan hal yang membuat kita terkesan adalah ketika si bapak ini menyampaikan bahwa untuk melakukan kebaikan tak perlu ada alasan. Di rumah si bapak tua itu, si Peter dan si Harir begitu dijamu dengan baik. Lalu, tibalah seorang perempuan Tibet yang manis, dia adalah satu-satunya penjahit pakaian di kota tersebut. Di sini, persaingan untuk memperebutkan wanita itu dimulai. Mereka satu sama lain menunjukkan keunggulannya. Singkat cerita, bulan Mei tahun 1945, ternyata Peter lah yang menikah dengan wanita tersebut. Dan mereka tinggal jauh dari kota Tibet. Harir mendapat informasi bahwa Jerman telah menyerah dan perang telah usai. Harir berniat untuk pulang ke Austria, tapi karena mendapati surat dari anaknya, niat itu gagal. Di luar dugaan, Harir mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Dalai Lama ditemani ibunya Dalai tersebut. Harir yang belum paham aturan ketika bertemu Dalai, tampak canggung dan bodor, bahkan Dalai pun tersenyum kepadanya. Ternyata Dalai Lama menyukai film dan meminta Harir untuk membangun sebuah gedung bioskop dan mereka akan membayarnya. Tentu of course saja Harir menyetujuinya.
Ada hal aneh guys, ketika menggali tanah ditemukan beberapa cacing dan masyarakat Tibet mempercayai cacing sebagai reinkarnasi dari pendahulunya yang telah meninggal. Untuk itu jangan disakiti. Ya namanya juga budaya lokal guys, kita harus saling menghargai budaya lokal tersebut. Lanjut, Dalai Lama begitu menyukai Herir karena telah banyak mengajarkannya tentang dunia luar dan teknologi. Di bagian politik diceritakan pemerintah Cina yang baru meminta Tibet untuk tunduk dan bergabung karena berada di wilayah teritorialnya, tapi sepertinya Tibet menolak. Itu digambarkan ketika kantornya ditutup dan para pekerjanya kembali ke Cina. Di suatu pesta Natal, Herir memberikan hadiah kepada para undangan termasuk si Peter. Ketika dibuka, itu adalah jam tangan yang sempat dijual, dan Peter tentu saja senang atas persahabatan mereka. Dalam mimpinya, Dalai Lama menyaksikan desanya tempat dilahirkan dibombardir pasukan Cina, lalu meminta Herir untuk menjelaskan mimpi tersebut. Dan beberapa hari kemudian, mimpi tersebut menjadi kenyataan. Mereka pun bersiap jika pasukan Cina datang ke kota Tibet. Si Peter dan si Herir ditunjuk untuk membantu mereka. Tibalah utusan dari pemerintah Cina, 3 jenderal untuk menyampaikan pesan jika Tibet harus mengikuti aturan politik dari pemerintah Cina jika ingin Tibet tetap tenang menjalankan adat dan tradisinya. Dalai Lama menolaknya. Serangan pertama Cina menghancurkan desa perbatasan dan menewaskan pasukan Tibet di sana. Gubernur Tibet yang ditunjuk sahabatnya si Herir menjadi memutuskan menyerah kepada Cina dan dianggap sebagai pengkhianat. Akhirnya pasukan Cina pun menduduki Tibet. Dalai Lama yang belum dinobatkan tidak mempunyai hak politik dan tidak bisa berbuat banyak. Sebagian warga Tibet telah meninggalkan kota itu, termasuk si nenek dan si bapak tua yang di awal menerima kedatangan Peter dan Herir. Herir pun berencana untuk pulang ke Austria, tapi sebelumnya dia menghadiri acara penobatan Dalai Lama. Kemudian dia bertemu juga dengan Peter dan istrinya untuk pamit. Sebelum pulang, Herir bertemu dengan Dalai Lama untuk terakhir kalinya dan diberikan sebuah hadiah sebagai rasa terima kasih atas jasanya di Tibet dan persahabatan mereka. 7 tahun sudah Herir di Tibet, dia pun akhirnya pulang. Setibanya di Austria, dia mengunjungi mantan istrinya dan ingin bertemu dengan anaknya. Awalnya anaknya menolak, namun ketika diberikan sebuah hadiah mainan musik, dan ternyata hadiah itu yang diberikan Dalai Lama sebelum dia pulang. Di akhir cerita, Herir sedang mendaki bersama anaknya, dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film 7 Years in Tibet ini? Di film ini banyak mengandung makna ya guys untuk menjalani hidup kita. Beberapa makna hidup yang saya tangkap diantaranya bersabar dengan segala tantangan hidup, menghargai apapun di dunia ini sekalipun hal yang kamu benci, punya keyakinan tinggi meskipun harus meninggalkan tempat dan orang tersayang, dan tetap mencintai petualangan meskipun realita tak selalu semulus rencana. Oke guys, cukup sekian alur cerita film 7 Years in Tibet ini. Salam penutup dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.